Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Nuralip, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nomor NIM saya 23040104005. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester yang berupa membuat video tentang rangkuman pembahasan mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16, dirangkum menjadi beberapa pertanyaan. Totalnya ada 4 pertanyaan. Tanpa berlama-lama, mungkin marilah kita masuki pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang sejarah pemikiran? Sejarah pemikiran adalah suatu mata kuliah atau ilmu pengetahuan yang membahas tentang terciptanya suatu individu berubah menjadi warga hingga berubah menjadi warga negara. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji tentang bagaimana warga negara serta sistem pemerintahan di negara lain. Dalam mata kuliah ini juga membahas tentang beberapa teori yang dinyatakan oleh para filsuf seperti Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau, dan lain sebagainya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Jelaskan pada saat kapan rakyat Indonesia berubah menjadi warga negara. Rakyat Indonesia berubah menjadi warga negara Indonesia pada saat Konstitusi Undang-Undang 1945 disahkan atau 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia dinyatakan, ya, atau pada tanggal 18 Agustus 1945. Lanjut ke pertanyaan ketiga, berikan uraian tentang perubahan kewarganegaraan di Eropa, the N, yang beralih menjadi DN atau digital nomads. Konsep warga negara Eropa sudah hilang setengah abad yang lalu dan berubah menjadi hak dan kewajiban fidel. Pada abad modern ini, banyak orang-orang Eropa yang memilih menjadi DN atau digital nomad, atau dalam bahasa Indonesianya ialah warga digital. Mereka bekerja dan hidup, mereka bekerja melalui dunia virtual atau dunia digital. Mereka sering berpindah-pindah tempat dan bekerja di tempat yang mereka sukai. Kita sering melihat mereka dan ada sebutan lain dari mereka, yaitu ialah backpacker atau orang-orang yang menggendong tas atau ransel. Mereka sering berpindah-pindah karena mereka bekerja itu mudah, hanya perlu menggunakan smartphone atau laptop yang mereka bawa guna bekerja, dan mereka berpindah-pindah tempat di tempat-tempat destinasi yang mereka sukai tanpa harus memikirkan harus tinggal di mana, serta kewarganegaraan mereka itu tidak tetap atau sering disebut mereka itu adalah warga karena sering berpindah-pindah. Mungkin seperti itu. Terus yang terakhir, yang keempat, apa sumbangsi Platon tentang Politeia atau Republik bagi kemerdekaan Indonesia? Jika sumbangsi Platon mungkin tidak bisa secara langsung karena Platon sendiri hidup pada abad yang berbeda dengan para pendiri bangsa Indonesia. Tetapi Platon menyumbangkan ide-ide melalui buku yang dibaca oleh para pendiri bangsa. Buku tersebut ialah buku Republik atau Politeia yang dikatakan Platon sebagai sistem pemerintahan yang ideal. Para pendiri bangsa membaca buku tersebut dan menganggap bahwa sistem republik ini ialah sistem yang terbaik untuk dijadikan sebagai sistem negara. Dan sudah, itu pertanyaan terakhir. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.